Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Indra Saputra dengan NPM 2021020016. Saya di sini akan menjelaskan bangunan hukum Islam di Indonesia. Divine Law atau dan Man-made Law sebagai teori hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law atau aturan yang ada di dalam dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di bumi. Bila diperhatikan pengertian di atas betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang kita pahami dari pula kutipan di bawah ini adalah konsep hukum menurut usul fikih pada dasar tak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagai mana telah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan dalam pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas berkaitan dengan politik, maka itulah disebut sebagai normatif negara Islam, dan sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum duty yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita mendiskusikan revolusi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut terlebih dahulu, bagaimana mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional? Mengapa kita membutuhkan hukum nasional, itu bagaimana cara mewujudkan hukum nasional tersebut? Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memakai 3 sistem, yaitu eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketika sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Ketahanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri satu, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama, jauh mungkin berbentuk tertulis dan terindividuasi, bersifat rasional dan reflektif terhadap perkembangan inspirasi dan ekspresi masyarakat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia secara dan prasarana berdasarkan penjelasan di atas tampak sekali dalam hal penetapan pelaksanaan hukum di Indonesia. Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tapi terjadi pula di negara-negara penduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memiliki. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang mencakup, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum yang menjalankannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.